Halo anak-anak, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia, kelas 9. Kali ini Ibu akan membahas mengenai teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan umumnya digunakan pada ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam. Kalau di pelajaran IPA kalian pasti sering membuat laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Teks laporan percobaan adalah sebuah teks yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya untuk menguji atau membuktikan teori. Jadi misalnya ada suatu teori nih, perubahan wujud zat padat menjadi cair itu disebut mencair. Nah, untuk membuktikan teori tersebut kita harus melakukan percobaan. Nah, dari situ kita membuat laporannya. Nah, itu namanya teks laporan percobaan. Tujuan dari pembuatan teks laporan percobaan adalah untuk memberitahukan kepada orang lain tentang hasil percobaan yang kita lakukan. Teks laporan percobaan memiliki ciri-ciri, diantaranya yang pertama, bersifat objektif. Jadi dalam menyampaikan informasi itu harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, apa adanya itu dilaporkan, tidak dibuat-buat. Ciri yang kedua itu bersifat fakta. Nah, fakta itu berarti sudah pasti yang kita laporkan, itu berarti sudah pasti kita lakukan percobaannya. Nah, yang ketiga itu lengkap. Laporan yang kita buat itu harus benar-benar lengkap supaya orang lain itu jelas membaca informasinya. Secara umum, struktur teks laporan percobaan terdiri dari 1. Judul. Judul itu berarti inti dari percobaan kamu, ya, berjudul apa. 2. Tujuan. Kamu melakukan percobaan itu untuk menguji atau membuktikan apa. Nah, itu tujuannya. Yang ketiga, hipotesis. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, jadi kamu menduga-duga hasil percobaan sebelum melakukan percobaannya. 4. Alat dan bahan. Apa saja yang kamu butuhkan ketika melakukan percobaan. Yang kelima, langkah-langkah. Jadi urutan atau tahap-tahap dalam melakukan percobaan tersebut. Yang keenam, hasil percobaan. Nah, jadi percobaan yang telah kalian lakukan itu hasilnya seperti apa? Biasanya dalam bentuk tabel. Yang ketujuh, pembahasan. Nah, di sini penjelasan dari hasil percobaan tadi yang dalam bentuk tabel itu dijelaskan dalam bentuk kalimat. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan di sini bukan diambil dari judul ataupun tujuannya. Jadi dari hasil percobaan kamu itu disimpulkan hasilnya bagaimana. Nah, itu namanya kesimpulan. Nah, anak-anak, itu tadi pembahasan Ibu mengenai pengertian, ciri-ciri, dan juga struktur dari teks laporan percobaan. Untuk unsur kebahasaannya akan Ibu bahas di video selanjutnya. Terima kasih, cukup sekian. Tetap semangat dan sampai jumpa.